teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Dia Mulyana, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 Universitas Riau. Nah, di sini aku akan menyampaikan praktik baik mengenai penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau disingkat dengan ZPD untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosial Kultural dalam Pendidikan Indonesia. Dengan dosen pembimbing, Dokteranda Susda Heleni MPD dan Dokteranda Sakur MED. Baik, kita langsung saja ke materinya. Nah, praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD saya lakukan di SMP Negeri 8 Pekanbaru pada mata pelajaran Matematika kelas 8. Materi yang pertama yaitu intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau disingkat dengan ZPD. Materi yang kita bahas yaitu pembelajaran scaffolding. Apa sih itu pembelajaran scaffolding? Nah, pembelajaran scaffolding ini adalah pemberian bantuan kepada peserta didik selama tahap awal pembelajaran. Dan pendidik dapat mengurangi bantuan tersebut ketika peserta didik mampu mengerjakan sendiri atau mampu menyelesaikan permasalahan yang diberikan menurut SM Purwasi tahun 2022. Baik, kita lanjut pembahasan mengenai Zone of Proximal Development atau ZPD. Nah, apa sih itu ZPD? Nah, Vygotsky mengatakan bahwa Zone of Proximal Development merupakan serangkaian tugas yang sulit dikuasai peserta didik secara mandiri, namun dapat dipelajari dengan masih membutuhkan bantuan orang lain seperti guru, orang yang lebih dewasa, atau teman sebaya yang lebih mahir. Kemudian kita akan bahas mengenai 4 tahapan pengembangan Zone of Proximal Development atau ZPD menurut Vygotsky. Adapun 4 tahap tersebut terdiri dari yang pertama, perilaku anak masih tergantung pada bantuan orang lain. Yang kedua, tindakan anak didasarkan pada inisiatifnya sendiri. Yang ketiga, perilaku anak berkembang dan terinternalisasi secara spontan. Yang keempat, tindakan spontan berpikir abstrak. Nah, ini menurut Kusumaning Putri tahun 2021. Baik, kita lanjutkan pada materi kedua yaitu penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di SMP Negeri 8 Pekanbaru pada materi kekongruenan 2 segitiga. Oke, kita masuk pada materi strategi, teknik, dan metode pembelajaran yang digunakan di kelas 85 materi kekongruenan 2 segitiga. Nah, model pembelajaran yang digunakan yaitu model inquiry learning. Metode yang digunakan yaitu discovery learning. Nah, pembelajaran dengan menggunakan metode discovery learning yang dilengkapi dengan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dapat menjadikan siswa lebih aktif dan konstruktif pada proses pembelajaran menurut Kusni et al. 2020. Baik, kita masuk pada materi tahap-tahap pembelajaran scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di kelas 85 SMP Negeri 8 Pekanbaru. Langkah yang pertama yaitu guru melakukan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif. Nah, di mana asesmen diagnostik ini digunakan untuk mengetahui tingkat kognitif siswa baik rendah, sedang maupun tinggi. Yang kedua yaitu guru menentukan Zone Proximal of Development atau ZPD berdasarkan tingkat kognitif siswa yang telah diperoleh dari asesmen diagnostik. Yang ketiga, guru mengelompokkan siswa menurut ZPD. Yang keempat, guru memberikan tugas pembelajaran berupa pertanyaan berkaitan dengan materi pembelajaran sebelumnya maupun materi pembelajaran yang akan dilakukan atau apersepsi. Yang kelima, guru melakukan motivasi terhadap materi pembelajaran yang akan dilakukan. Yang keenam, guru mendorong siswa untuk bekerja mandiri dan belajar memecahkan masalah secara berkelompok. Yang ketujuh, guru memberikan bantuan berupa bimbingan, motivasi, pemberian contoh, kata kunci, atau hal lain yang dapat memancing siswa ke arah kemandirian belajar. Yang kedelapan, guru mengarahkan siswa yang memiliki ZPD yang tinggi
untuk membantu siswa yang memiliki ZPD yang rendah. Yang kesembilan yaitu menyimpulkan pembelajaran dan memberikan tugas kepada peserta didik. Yang ke-10 yaitu melakukan penilaian individu dengan menggunakan asesmen formatif. Baik, kita masuk pada materi ketiga yaitu hasil yang dicapai pada pembelajaran dengan menggunakan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Adapun hasil yang dicapai yaitu yang pertama, peserta didik mendapatkan perhatian lebih oleh lingkungan sekitarnya ketika mengalami kesulitan. Yang kedua, lingkungan belajar nyaman bagi peserta didik dalam tingkatan kognitif apapun, baik rendah, sedang maupun tinggi. Yang ketiga, lebih fokus tercapainya tujuan pembelajaran. Yang terakhir, yaitu guru tidak lagi menjadi sumber pengetahuan utama dan lebih menjalankan peran sebagai mentor karena teman sebaya sudah menjadi salah satu sumber pengetahuan. Oke, kita masuk materi terakhir yaitu dokumentasi pembelajaran dan replika penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di kelas 85. Yang pertama yaitu scaffolding berupa guru memberikan motivasi tentang manfaat mempelajari materi yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu scaffolding berupa guru mengingatkan kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya atau apersepsi. Yang ketiga, scaffolding berupa guru membentuk kelompok yang beragam sesuai dengan kognitifnya. Yang keempat, scaffolding berupa guru membimbing peserta didik untuk mengerjakan LKPD yang telah diberikan. Yang kelima yaitu scaffolding berupa guru memberikan kesimpulan terkait dengan materi yang telah dipelajari bersama peserta didik. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam menjelaskan materi hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.